Oke sahabat, jikalau kita pernah mendengar ungkapan anak durhaka, ya sangat relevan jikalau kita membahas sosok orang tua durhaka. Kenapa? Karena orang tua itu, wabil khusus ya spesifiknya adalah ibu, itu adalah madrasah pertama, sekolah pertama bagi anak-anaknya. Maka ketika seorang ibu mempersiapkan dirinya, mempersiapkan ilmu untuk mendidik anak-anaknya, maka pada hakikatnya dia sudah mendidik masyarakat, menyiapkan sebuah negara. Maka orang tua yang durhaka adalah yang pertama orang tua yang dia memberikan sebuah validasi atau memberikan sebuah pembenaran terhadap kelakuan-kelakuan anaknya. Contoh sederhana, saya pernah melihat seorang anak yang dimana dia dalam bahasa Jermannya itu ditangar atau dijadikan bahan tertawaan, menjadi sumber bahan lelucon untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan dengan ketawa-ketawa. Karena celotehan anak-anak, kan kita tahu ya, celotehan anak-anak itu lucu gitu, kata-kata yang kasar, kotor atau jorok pun jikalau diucapkan oleh seorang anak yang masih balita kan masih unyu-unyu, lucu-lucu, menggemaskan gitu. Nah, ini tidak bisa dipungkiri di masyarakat kita ada yang orang tua tidak menyiapkan ilmu dalam masalah pendidikan anaknya sehingga menjadi orang tua yang durhaka. Kenapa? Karena seharusnya seorang anak itu dibimbing untuk hal-hal yang baik, dibimbing untuk menjadi pribadi yang soleh. Maka ketika seorang ibu memberikan sebuah validasi, membenarkan, membiarkan anak-anaknya melakukan sesuatu yang kotor, sesuatu yang jahat, yang tidak baik, maka pada hakikatnya orang tua tersebut adalah orang tua yang durhaka. Maka jangan salahkan anak ketika anak berkata-kata kasar, berbuat yang tidak baik, bisa jadi itu adalah hasil akumulasi dari sikap orang tua yang membiarkannya dalam kejahatan, dalam keburukan. Yang kedua, orang tua yang durhaka adalah orang tua yang dia tidak memberikan sebuah keteladanan. Banyak masalah dan pasti sumber masalah yang besar dalam tumbuh kembang anak-anak ya, tiada lain dan tiada bukan adalah tidak adanya sebuah keteladanan. Saya pernah ngobrol dengan seorang anak yang bermasalah. Panjang lebar dia mengobrol, ada sebuah statement yang saya pegang teguh untuk bekal kehidupan saya. Dia berkata begini, saya dituntut untuk menjadi anak yang soleh, saya dituntut untuk menjadi pribadi yang baik, tetapi saya tidak diberikan sebuah keteladanan. Jadi ayahnya hanya menuntut dia menjadi orang yang baik, orang yang soleh, tapi ayahnya sendiri tidak melakukan. Ini biang kerok masalahnya. Jadi sebelum menuntut pasangan atau menuntut anak kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang soleh, maka paksakan ibu, ayahnya terutama harus menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih soleh, harus meningkatkan ibadahnya dan harus mengajak anak tersebut untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan sholat. Karena impossible jikalau kita menuntut anak untuk lebih baik, untuk lebih soleh, tapi kita tidak mau meningkatkan kualitas keimanan kita, tidak mau meningkatkan kualitas amalan-amalan kita. Contoh sederhana, ada seorang ibu yang bertanya kepada seorang syekh, ya syekh, bagaimana pendapat engkau jikalau aku mendapatkan sebuah permasalahan, jadi anak aku itu susah sekali untuk dibangunkan subuh gitu. Apa yang dikatakan oleh syekh tadi? Jikalau di rumahmu terjadi sebuah kebakaran, maka apa yang kau terjadi? Apakah engkau membiarkan anakmu itu tidur lelap? Tidak ya syekh, aku pasti akan menggeretnya, aku akan memaksanya keluar. Maka solusinya, paksakan. Ketaatan itu lahir bersama dalam pendidikan orang tua, ibu dan anaknya.
Jadi intinya bukan harus menggeret anak keluar, tidak berperi kemanusiaan gitu, tetapi poinnya adalah berikan sebuah keteladanan, ajak dan biasakan anak tersebut untuk taat, untuk melakukan sholat 5 waktu, lebih afdol lagi di masjid. Maka kuncinya adalah sebuah keteladanan. Ketika tidak ada keteladanan dalam diri seorang ibu, dalam diri seorang ayah, jangan harapkan anaknya baik. Kita harus tahu diri, jangan menuntut anak untuk menjadi pribadi lebih baik, untuk terus belajar, sementara ibu dan bapaknya gak mau belajar untuk meningkatkan dirinya menjadi lebih baik, ya, selaku orang tua. Maka orang tua yang seperti ini, orang tua yang picik, yang hanya melihat kesalahan itu murni dilakukan oleh anaknya tanpa mau mengintrospeksi diri orang tuanya sendiri, dirinya selaku ayah, dirinya selaku seorang ibu, ya, maka jangan harap anak itu akan tumbuh kembang secara maksimal, tidak tumbuh kembang menjadi pribadi yang baik, yang soleh. Semuanya kuncinya ada di orang tua, keteladanan. Maka poin yang kedua adalah orang tua yang tidak memberikan sebuah keteladanan untuk anak-anaknya, itulah orang tua yang durhaka. Yang ketiga, maka tidak heran ketika orang tua memberikan sebuah validasi, membenarkan atau membiarkan anak-anak melakukan kesalahan-kesalahan yang kecil, lama-kelamaan mereka terbiasa dengan hal-hal yang buruk. Dan lebih parahnya adalah ketika orang tua itu membiarkan anaknya atau bahkan membela kelakuan jahatnya. Nah, ini terjadi kasus bagaimana ternyata seorang guru, ya Allah ya Rabb, seorang guru, dia menghukum muridnya karena tidak melaksanakan sholat. Orang tuanya melaporkan dia, dikriminalisasikanlah si gurunya itu. Sebenarnya ini pemikiran yang sesat, pemikiran yang tidak bijak sebagai seorang ibu atau ayah, ya, orang tua secara umumnya. Bagaimana kewajiban dia sebagai orang tua yang harusnya menyuruh anaknya sholat, mendisiplinkan anaknya untuk sholat. Bahkan Rasulullah sendiri menegaskan jikalau tidak sholat dalam waktu umur 7 tahun maka pukullah. Lah ini dia sudah dibantu oleh gurunya untuk mendisiplinkan anaknya melakukan sholat, dikriminalisasikan, dilaporkan. Maka jangan heran ketika seorang anak seperti ini, tipikal orang tua seperti ini, anaknya nanti tumbuh subur menjadi pribadi yang berbuat kriminal, yang melanggar norma etika masyarakat, yang membuat kehidupan kisruh, yang membuat masalah yang besar. Jangan salahkan anaknya, salahkan dirimu sebagai orang tua. Kenapa? Karena engkau sudah membiasakan tumbuh kembangnya dalam kultur atau budaya yang tidak baik.